Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Sri Putri Mutiara dari kelas 2 BD3 Akuntansi dengan NIM 2101072027. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan bank syariah. Tentunya pasti ada topik atau target yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama ada pengertian dari bank syariah, yang kedua ada fungsi bank, yang ketiga prinsip produk, yang keempat ada tujuan dari bank syariah, yang kelima perbedaan bank syariah dan konvensional. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari bank syariah sebelum lanjut ke topik-topik yang akan dibahas selanjutnya. Apa sih bank syariah itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan juga pembiayaan rakyat syariah. Jadi, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Nah, apakah teman-teman sudah tahu bank syariah yang pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia atau biasa kita kenal dengan BNI yang berdiri pada 1 November tahun 1991. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Nah, sebenarnya pada bank syariah ini fungsinya hampir sama dengan bank-bank lainnya atau bank umum lainnya. Nah, seperti penghimpunan dana. Nah, pada penghimpunan dana ini, Bank Rakyat Indonesia penghimpunan dana yaitu seperti tabungan, deposito, dan juga giro. Begitupun pada bank syariah ini, yang penghimpunan dananya melalui tabungan, deposito, dan juga giro. Selanjutnya yaitu ada penyaluran dana, di mana pada penyaluran dana bisa kita ambil dari pembiayaan rakyat Indonesia, rakyat syariah yang hanya menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah yang didasari oleh akad ijarah. Nah, kalau pada bank syariah ini pastinya akan ada akad. Nah, selanjutnya yaitu ada penghimpunan dana tadi yang sudah teman-teman tahu seperti tabungan dan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip produk syariah. Nah, prinsip produk syariah ini, mereka menggunakan prinsip bagi hasil yang terdiri dari pertama ada mudarabah. Al-mudarabah adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahibul ma'al menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain mudarib menjadi pengelola keuntungan usaha bagi dalam bentuk presentasi nisbah sesuai kesepakatan. Nah, misalnya seperti pihak yang menjadi pengelola ini dalam bentuk kreditur, yaitu yang menyediakan modal adalah banknya, sedangkan yang mengelola adalah pihak yang debiturnya. Nah, selanjutnya, sedangkan dalam pihak tabungan yang menyediakan modalnya adalah si penabung, sedangkan pengelolanya adalah pihak bank. Yang selanjutnya adalah musyarakah, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di akhir masa tanah. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip titipan, terdiri dari yang pertama yaitu ada wadiah, adalah titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi
dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Seperti contohnya yang ada di deposit safe deposit box, yaitu di mana si nasabah menitipkan barang-barang atau surat-surat berharganya kepada bank yang nantinya akan dikenakan dengan biaya sewa dari safe deposit box tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip jual beli, yaitu murabaha, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Nah, selanjutnya yaitu ada salam, adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI tahun 2006, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Jadi, salam adalah pembelian barang yang pembayarannya di muka. Selanjutnya yaitu ada istisna. Istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Selanjutnya yaitu ada prinsip sewa. Yang pertama ada ijarah atau sewa murni. Nah, yang dimaksud dengan ijarah atau sewa murni ini adalah akad sewa yang menyewa barang antara pemberi sewa yang disebut dengan muajir dengan penyewa atau mustajir. Setelah sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada muajir, yaitu si pemberi sewa tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI tahun 2005, ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam bentuk tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Yang kedua ada ijarah mutahiyah bin tamlik, yaitu kombinasi antara sewa menyewa atau ijarah dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI tahun 2005, ijarah muntahiyah bit tamlik adalah ijarah dengan janji atau wa'ad yang mengikat pihak yang menyewakan untuk mengalihkan kepemilikannya kepada penyewa. Adapun jasa-jasanya terdiri dari yang pertama ada wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang kedua ada kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau disebut dengan makful anhu ashir, dan penanggung dapat menerima imbalan berupa fee sepanjang tidak memberatkan. Yang ketiga yaitu ada sarf, transaksi jual beli mata uang baik antara uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis dengan penyerahan segera atau spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar dan pada saat pertukaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari tujuan bank syariah ini. Yang pertama yaitu ada mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang. Yang ketiga yaitu untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu topik terakhir yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, perbedaannya antara bank
syariah dengan bank konvensional, yang pertama yaitu tujuan pendiriannya, yaitu latar belakang dan tujuan didirikan menjadi perbedaan antara bank syariah dengan konvensional ini. Yang pertama, bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau mengenai prinsip yang dimiliki oleh bank masyarakat ini. Sedangkan bank syariah, tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat profit dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Dari tujuan pendirian saja kita sudah melihat perbedaannya. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem operasional. Dari sistem operasional juga menjadi perbandingan antara bank syariah dan juga bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara pada bank syariah tidak menerapkan bunga dan transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga termasuk dalam kategori riba. Sedangkan kita tahu bahwa riba itu merupakan hal yang dilarang dalam agama kita, Islam. Sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Selanjutnya yaitu pada sistem bunga. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional paling menonjol tersebut adalah dari penerapan sistem bunganya. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar keuntungan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi imbal hasil atau nisbah, atau yang sudah saya jelaskan tadi yaitu sistem bagi hasil. Bagi hasil yang diperoleh dari pembagian antara keuntungan antara bank dan nasabah. Yang selanjutnya yaitu ada pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi, bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan kepada nasabah. Itulah perbedaannya. Nah, perbedaan bank syariah dan konvensional juga ditinjau dari pengawas kegiatannya. Meskipun keduanya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tetapi pihak mengawasinya berbeda. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dan aktivitasnya, sedangkan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya Dewan Pengawas Syariah atau disebut dengan DPS, Dewan Syariah Nasional, dan juga Dewan Komisaris Bank. Nah, sekianlah pembahasan tentang Bank Syariah di video kali ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.